Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada, baik di alam niskala maupun skala. Bertemu kembali dengan Hyang Wildo, pengelola channel khusus yang membicarakan persoalan-persoalan kehidupan dalam tataran spiritual. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu dengan dua orang tamu yang kebetulan datang dari luar kota. Yang satu bernama Mas Ran dari Cilacap, kemudian Mas Budi dari Solo. Pada kesempatan kali ini kita mencoba membuat dialog spesial ya, karena mereka datang dari jauh, tentunya membawa pertanyaan-pertanyaan khusus. Ya, paling tidak mereka akan bercerita tentang apa yang menyebabkan mereka datang ke sini. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada, baik yang sedang bersyukur di surga maupun yang masih banyak ketakutan dan mengeluh di neraka. Salam satu hati para tandapan semuanya. Maafkan yang baru-baru ini sangat sulit mengatur waktu karena kesibukannya dengan segala macam kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga terlambat untuk upload dan lain sebagainya. Meskipun demikian, tetap semangat. Oke, lanjut. Langsung saja. Jika ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, itu satu pertanda data-data dan informasi-informasi yang masuk di otaknya belum lengkap, belum memadai. Pengetahuan yang masuk di otaknya masih miskin dan terbatas, apalagi pengalamannya. Karena banyaknya pengalaman sangat tergantung kepada banyaknya dan luasnya pengetahuan. Dan jika kamu bertanya kepadaku, mana Tuhan? Pertanyaan semacam ini sudah menunjukkan betapa bodoh dan miskinnya pengetahuan yang ada di otaknya. Betapa tidak? Karena orang menjadi percaya Tuhan itu ada atau tidak ada sangat tergantung pada data-data dan informasi-informasi yang masuk ke otaknya. Setiap informasi baru yang masuk ke otak akan tertolak jika belum tersimpan di dalam memori di otaknya. Karena anak manusia itu sangat tergantung kepada orang tuanya. Jika orang tuanya ateis, maka anaknya akan menjadi ateis. Jika orang tuanya Islam, maka anaknya menjadi Islam. Nah, jika orang tuanya seekor monyet, maka anak manusia itu pun akan menjadi monyet. Dan selamanya tidak akan mengenal bahwa dirinya itu adalah manusia. Jadi, betapa gobloknya orang yang ingin bukti adanya Tuhan dari orang lain. Mana Tuhan? Begitu tanyanya. Seharusnya dia sendiri yang harus bisa membuktikan adanya Tuhan dengan menemui dan mengalaminya sendiri. Sebagaimana jika aku katakan bahwa kopi yang aku minum ini manis. Jadi untuk membuktikan bahwa kopi yang aku minum ini manis, ya kamu sendiri yang harus membuktikan sendiri dengan mulutmu sendiri untuk merasakan manisnya kopi yang aku minum. Buktikan sendiri dengan mulutmu, bukan dengan mulutku. Jadi, buktikan sendiri adanya Tuhan dengan pengalamanmu sendiri. Tentunya tidak mudah untuk bertemu dengan Tuhan, sebagaimana tidak mudahnya kamu menemui presidenmu. Untuk bertemu seorang presiden saja, kamu harus tahu diri, siapa dirimu yang sebenarnya. Sudah layakkah kamu bertemu dengannya? Yang waktunya sangat terbatas dan sangat penting sehingga hanya bisa untuk melayani orang-orang tertentu yang dianggap penting. Begitu pula ketika kamu berhadapan dengan Tuhan. Sudah layakkah kamu bertemu dengan Tuhan yang belum kamu kenal dengan baik dan dengan dekat? Sangat dibutuhkan kecerdasan tertentu yang luar biasa untuk mengetahui dan mengenal Tuhan yang Maha Absolut. Karena Tuhan bukan pengetahuan biasa. Tuhan bukanlah pengetahuan fisika
dan juga bukan pengetahuan mekanika kuantum yang masih membingungkan para saintis dengan probabilistik fungsi gelombangnya yang selalu dalam keadaan superposisi. Kecerdasan intelektual dengan segala pengetahuan yang dihasilkannya tidak akan mampu mengenal dan mengetahuinya, sekalipun kamu seorang ahli fisika kuantum. Pengetahuan saintifik fisika dan mekanika kuantum hanyalah pengetahuan yang bisa mengantarkan kamu untuk menyadari ketidakmampuan dan keterbatasan otak dan pikiranmu. Jadi, dibutuhkan beberapa langkah lagi untuk menjumpai sesudah kamu mengetahui keberadaannya secara memadai. Karena sesungguhnya, keterbatasan-keterbatasanmu sendiri yang telah menjadi penghalang bagimu sehingga kamu tidak mampu melihat substansi absolut Tuhan yang sebenarnya yang lebih terang dari cahaya apapun. 3. Ya, silakan apa yang ingin ditanyakan sama Pak Maslan. Monggo. Rahayu ya. Rahayu. Ini yang kedua, kami pernah mendengar dan mungkin membaca ada yang bilang bahwa Tuhan itu dekat, lebih dekat daripada ukuran nadi. Atau ada yang bilang Tuhan itu jauh. Nah, untuk mencapai atau menemui Tuhan itu caranya atau barangkali ada alatnya. Saya pengen dengar dari dia kira-kira bagaimana atau apa alat yang kita pakai agar kita bisa tepat sasaran dalam berjumpa atau bertemu dengan Tuhan. Demikian yang mudah-mudahan. Ya, oke. Oke. Terima kasih Pak Maslan. Ini persoalan hubungan, ya. Bahwa yang disebut agama maupun spiritualitas, keduanya berkisah tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ya. Dan tentunya hubungan ini bukanlah hubungan biasa, sehingga diperlukan ketentuan-ketentuan tertentu, ya. Jika kita ingin menemui seseorang, mungkin ada dua cara. Kalau orang itu berjauhan, ya. Cara yang pertama, mungkin kita butuh mobil, butuh kendaraan agar kita bisa sampai ke tempat di mana dia berada. Dan cara kedua, mungkin kita tidak perlu datang ke tempatnya, tapi cukup melakukan kontak dengan jarak jauh melalui HP misalnya. Apakah kita juga harus bisa melakukan yang semacam itu terhadap Tuhan? Tentu saja. Karena bagaimanapun juga, ya memang dikatakan Tuhan itu maha mendengar. Sehingga tanpa alat apapun kita berkata, Tuhan akan mendengar. Masalahnya di sana, ya. Sehingga, kalau gitu kita nggak perlu alat lagi. Tuhan itu maha mendengar kok. Ya, memang Tuhan maha mendengar. Tapi yang jadi masalah, ketika Tuhan menjawab, apakah kita mampu mendengarnya? Kan gitu. Kita bisa bertanya pada Tuhan, tapi bagaimana caranya kita mendapatkan jawaban? Akhirnya Tuhan punya jalan lain untuk memberikan jawaban. Karena kita tidak mampu mendengarnya. Ya. Jalan lain mungkin ya lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Jalan lain mungkin lewat sesuatu yang kita temui.
kadang-kadang kita bertanya, ya. Jawaban itu bisa kita temui di mana saja berada. Ya, mungkin bisa kita temui lewat ocehan seorang anak kecil yang tiba-tiba lewat di depan kita, atau lewat sepotong kertas koran yang kita temukan di tempat sampah, yang kita baca kemudian, ini yang saya cari gitu kan. Jadi Tuhan bisa memberikan jawaban lewat apa saja. Bahkan Dia bisa memberikan jawaban lewat khayalan, lewat mimpi. Semua media bisa dipakai oleh Tuhan. Tergantung kita percaya nggak dengan media itu. Kalau kita nggak percaya, maka Tuhan tidak akan menggunakan media itu. Ya. Kadang-kadang Tuhan juga memberikan jawaban lewat tanda-tanda alam atau lewat semacam isyarat-isyarat. Misalnya contohnya tiba-tiba kita kejatuhan cecak. Kok ada cecak jauh tuh? Wah, jangan-jangan ini ada terjadi apa-apa. Nah, Tuhan juga kadang-kadang menggunakan ini. Itu dikarenakan kita nggak mampu mendengar jawabannya Dia. Akhirnya Tuhan berusaha menjawabnya. Gimana nih yang jawabnya supaya Dia tahu? Ibaratnya Tuhan tuh seperti orang yang terdampar di sebuah pulau. Ya. Kemudian dia ingin berteriak seolah-olah, minta tolong nih, aku ada di sebuah pulau, temukan aku. Maka orang yang terdampar itu berusaha untuk memberikan tanda-tanda agar dipahami bahwa aku ada di sini, tolong. Mungkin pertama dia membakar sesuatu sehingga mengepul asap. Oh, itu ada api, ada apa itu? Ada api. Ya. Nah, Tuhan pun juga begitu agar Dia memberikan jawaban kepada manusia. Dia seringkali memberikan tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda itu apa saja dalam kehidupan kita yang seringkali kadang-kadang kita anggap tahayul. Ya, kita anggap itu hanya mimpi. Padahal semua media bisa digunakan oleh Tuhan selama kita mempercayainya. Tuhan bisa berkata-kata lewat kita, lewat anak kecil. Tapi orang kadang-kadang nggak percaya kalau ada anak kecil bisa ngomong lebih baik. Kita kadang-kadang butuh orang yang bicara, kita harus orang yang pakai sorban atau pakai punya titel yang tinggi, seolah-olah kita memberikan syarat yang berat agar dia bisa memberikan nasihat yang baik pada saya. Syaratnya berat, ya. Ini yang membuat kita memberikan penghalang pada Tuhan untuk hadir. Kita memberikan penghalang pada Tuhan agar Dia dengan mudah memberikan jawaban pada kita. Padahal kalau kita mau mudah, siap menerima apapun, bagaimanapun caranya Tuhan memberikan jawaban yang mudah. Kadang-kadang orang dikasih jawaban nggak paham-paham. Akhirnya dikasih jawaban lewat peristiwa, lewat kejadian. Ya nih kejadiannya enak nggak apa-apa, nih kejadiannya nggak enak. Ya. Nah, itulah kalau kita mencoba untuk berdialog dengan Tuhan, Tuhan memang maha mendengar. Tapi ketika Tuhan menjawab, apa kita nggak mendengar? Nah, karena kita tidak mendengar, maka Tuhan menggunakan cara-cara, ya kan? Ya, caranya macam-macam. Bisa lewat mimpi, lewat khayalan, lewat isyarat, kejadian-kejadian, dan lain sebagainya. Nah, kan enak mana coba kalau kita bicara langsung dapat jawaban kata-kata. Jadi nggak perlu isyarat apa-apa lagi. Nah, untuk agar kita mendapatkan jawaban yang sama, artinya kita bertanya dengan kata-kata, jawabannya pun juga harus kata-kata. Atau jawabannya harus terang, seperti terangnya kita melihat TV. Bukan hanya suara, kalau suara saja radio. Kalau suara dengan gambar TV, tapi biasanya
kemampuan kita berdialog dengan Tuhan pada tingkat awal nanti berdialog mungkin hanya audio saja. Tapi semakin meningkat akan terjadi yang namanya audio visual. Nah, tentunya untuk mencapai ini kita dibutuhkan alat. Ya, dibutuhkan alat. Ya. Alat yang paling sederhana surat menyurat. Itu paling sederhana dan paling rendah nilainya. Kenapa rendah? Rendah karena apa? Dia jawabannya tidak terjadi secara langsung. Kita kirim surat, ya kan? Udah kita tulis, kita kasih perangko, kita masukkan amplop, ya kan? Kemudian kita poskan. Setelah itu kita bertanya, kapan sampainya? Bahkan kita nggak tahu surat ini kira-kira sampai atau enggak, ya kan? Dan kemudian kita juga nggak tahu kapan dibalas. Dan lagi pula, di dalam kita berhubungan, ya, itu membutuhkan media lain, jasa lain yang di luar sistem kita, di luar kontrol kita. Kita boleh saja nulis surat, kirim surat, mungkin dilemparkan begitu saja, kan enggak, butuh seorang pengantar yang bisa menyampaikan pada alamat, iya kan? Kalau jasa pengantarnya adalah manusia, bisa terjadi error, iya kan? Mungkin bisa terjadi salah alamat, surat yang disampaikan bisa salah orang. Akhirnya kita tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Nah, gitu kan? Oleh karena itu saya katakan, hubungan lewat surat menyurat itu sangat rendah nilainya. Ya, sangat rendah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang agama ketika dia berhubungan dengan Tuhan lewat surat menyurat. Dengan berdoa itu dia sudah kirim surat. Nah, coba kalau ketika dia berdoa, apakah dia tahu doanya sampai nggak ke Tuhan? Diterima nggak oleh Tuhan? Kadang-kadang nunggu nggak jelas ini kok, iya kan? Dan kira-kira jawabannya kapan? Kan gak jelas. Nah, komunikasi yang semacam ini jelas jelek, rendah nilainya. Ya harus kita tingkatkan, bukan hanya di tingkat syariat. Itu komunikasi di tingkat syariat, tingkatnya anak-anak. Maka kita harus komunikasi yang lebih tinggi. Komunikasi yang lebih tinggi, yang akurat, ya dengan HP. Ya kan? Ketika kita berkomunikasi dengan HP, ya, pada saat saya komunikasi dengan sampean misalnya, kalau dekat seperti ini mungkin nggak butuh apa-apa. Saya berkata sampean langsung mendengar. Saya bertanya, saya bisa langsung menjawab. Tapi kalau jarak kita berjauhan, ya justru dibutuhkan HP. Iya. Dan kalau berjauhan kita berteriak-teriak, jelas nggak bisa. Tapi dengan adanya HP, kita tetap bisa bicara dengan cara fisika, ya kan? Yang di sana menerimanya juga bisa berbicara dengan normal fisika juga. Nah, pada saat perkataan kita yang fisika tadi masuk ke sistem HP, sistem komunikasi seluler, itu kan dirubah menjadi gelombang metafisika. Ketika sampai ke penerima menjadi fisika kembali. Begitupun terhadap Tuhan. Ya, kita membutuhkan alat yang semacam HP. Lalu bagaimana kita mendapatkan alat semacam itu? Alat itu sudah ada. Kita sudah difasilitasi oleh Tuhan. Sudah difasilitasi oleh alam. Tubuh kita ini sudah komplit. Semuanya ada di dalam tubuh kita ini. Semua sistem. Tinggal tergantung kita kenal nggak dengan sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Dan bagaimana mengaktifkannya. Bagaimana mengkorelasikannya, mensinkronisasikannya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Sehingga terjadi satu sistem yang bisa kita pakai untuk melakukan komunikasi dengan Tuhan. Nah, di sana dibutuhkan kecerdasan.
Ya, dibutuhkan kecerdasan, bukan hanya kecerdasan intelektual, juga bukan hanya percaya pada kitab suci saja, tapi kita dibutuhkan pengalaman-pengalaman khusus, perjalanan-perjalanan khusus, pengetahuan-pengetahuan khusus, sehingga kita mengetahui bagaimana seharusnya kita melakukan komunikasi yang lebih akurat, yaitu seperti kita menggunakan HP. Nah, dengan HP ini, HP paling tidak bisa mewakili gambaran kita yang harus kita penuhi, ya kan? Agar kita punya HP, dalam diri kita ada. Di dalam HP itu apa saja yang harus kita penuhi? Harus punya ponsel, ya kan? Harus ada apa namanya, SIM, ya kan? SIM cardnya, harus ada antenanya, harus ada screen savernya, harus ada baterainya, harus ada pulsanya, ya. Iya, komponen-komponen ini harus kita miliki, dan komponen itu ada semuanya di dalam diri kita. Ada, ya. Antennya misalnya, pikiran kita ini anten, dia mampu menangkap sinyal, ya. Dia yang bisa menerima sinyal-sinyal tadi. Tinggal tergantung kita mampu nggak menghidupkan anten ini. Karena di dalam pikiran kita ini banyak sekali tingkatan, level-level yang mampu menangkap sinyal-sinyal mungkin yang lebih jauh. Ada yang bisa menangkap lebih dekat, lebih jauh, dan paling jauh. Ada di sana portal-portal di dalam pikiran kita, sehingga kita mampu menembus ke dimensi-dimensi yang lebih dalam. Itu ada di otak kita. Tinggal tergantung bagaimana kita memahami komponen yang ada di otak kita itu. Ya, itu di sana. Kemudian kita membutuhkan screen saver. Screen savernya itu adalah hati. Hati kita ini seperti danau, ya. Kalau seperti danau gitu loh. Kalau danau itu tenang, jernih, ya, dan dalam. Kalau danau itu jernih, tenang, dan dalam, maka akan kelihatan langit yang ada di atasnya. Ya, langit itu akan kelihatan. Tapi kalau danau itu keruh, berombak, kelihatan nggak langit di situ? Tidak kelihatan. Berombak dikit aja udah nggak kelihatan, apalagi ya bergelombang dikit aja udah nggak kelihatan, apalagi berombak. Begitu pula dengan keadaan hati kita. Kalau hati kita ini nggak pernah bening, nggak pernah jernih, nggak pernah dalam, nggak pernah hening, bagaimana kita bisa menangkap gambar yang terkirim? Bagaimana kita bisa menerima gambar, ya kan? Sulit. Maka kenapa kita dianjurkan untuk melakukan semacam meditasi, tapa brata, mengheningkan diri, agar kita tidak goncang dan lain sebagainya, sehingga di sana akan muncul gambar-gambar yang masuk, kita tangkap, yang mungkin orang lain menyebutnya sebagai penampakan. Nah, kalau kita berbicara masalah penampakan, ini benar apa salah itu ada sistemnya. Nah, tapi kita berbicara tentang bahwa kita punya layar yang bisa menangkap gambar, yaitu hati kita. Tinggal tergantung bagaimana kita mengkondisikan, mengaktifkan layar yang ada dalam diri kita. Itu penting. Ya. Dan seperti danau, yang membuat danau itu berkeruh, berombak atau bergelombang, bukan danau itu sendiri. Yang membuat danau itu berombak kan karena ada angin, ada badai. Ya. Iya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap danau bukan menenangkan danau. Karena danau itu nggak punya masalah. Yang membuat danau itu bergelombang kan badai. Maka yang harus kita lakukan bagaimana menghentikan badai. Nah, sebetulnya hati kita tuh nggak punya masalah apa-apa. Ya, yang membuat hati kita ini bergelombang, bergejolak adalah badai. Dari mana? Pikiran kita. Pikiran ini sumber badai.
Tapi dari mana datangnya badai yang dibilang? Nah, pikiran ini sumber, tapi apa yang datang di pikiran itu ada mata anginnya. Ada 5 sumber yang bisa menghasilkan badai. Apa itu? Panca indera. Jadi coba sampean, ya. Jadi badai itu masuk ke dalam diri sampean lewat panca indera. Nah, sekarang kita bercerita tentang badai. Apa bedanya badai dengan udara? Ya. Kan badai dengan udara kan sama. Cuma hanya udara adalah badai yang bergerak. Kan begitu? Nah, yang harus kita pikirkan, kenapa udara itu bergerak? Kenapa udara itu menjadi badai? Nah, tahu apa bedanya udara dengan badai? Coba, bisa sampai. Udara yang bergerak. Udara yang bergerak. Kenapa udara itu bergerak? Faktor gelombang ya. Faktor gelombang. Udara itu bergerak karena ada tekanan udara yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dari tekanan udara yang tinggi mengalir ke rendah seperti itu. Jadi terjadinya badai itu karena ada perbedaan tekanan. Iya. Begitu pula di dalam diri kita, kalau ada perbedaan tekanan antara keinginan yang ada di dalam dengan kenyataan yang ada di luar, terjadilah badai. Karepe gede, tapi kenyataannya kecil, gelombang. Hah? Maunya ayam, tapi yang ada di piring cuma telur. Badai enggak? Badai. Maunya ayam. Loh kok adanya telur? Waduh, nafsuku berkurang. Hah? Badai kan? Wah, makannya jadi malas-malasan nih. Syukurnya malah hilang. Sering kadang-kadang. Mau badai. Badai, ya kan? Kemudian badai juga bisa datang. Tiba-tiba ada berita. Besok bensin naik 4 kali lipat. Badai nggak? Badai lagi. Ya. Berapa kali? Lagi jalan enak-enak sampai lihat pacar digandeng sama orang lain. Badai lagi nggak? Badai lagi. Kayak gempa bumi. Jadi betapa mudahnya hati ini kita goncang. Gara-gara badai yang bersumber dari pikiran, bersumber dari panca indera. Jadi kalau kita ingin mengendalikan hati kita dengan cara mengendalikan pikiran. Untuk mengendalikan pikiran dengan cara mengendalikan panca indera. Bagaimana caranya? Ya, otomatis lihatlah yang baik. Dengarkanlah yang baik, jauhi yang buruk. Kan gitu. Pandanglah yang baik, jauhilah yang buruk, ciumlah yang baik. Kan selalu gitu. Agar itu kan agama kan seringkali mengajarkan gitu. Jauhilah yang buruk, dekatilah yang baik. Nah, itu kan sebetulnya di tingkat agama kita dianjurkan untuk panca indera dulu. Karena di sanalah sumber utamanya. Iya kan? Dari panca indera masuk ke pikiran, dari pikiran baru menggoncangkan hati. Nah, di sana. Maka agar tidak terjadi badai, yaitu tadi disesuaikan tekanan yang di dalam dengan yang di luar. Kalau kita punya uang 1 juta, ya belanjakan jangan lebih dari 1 juta. Nanti utang. Gelombang. Iya. Jadi seperti itu, ya. Itu badai. Nah, jadi kita harus bisa mengheningkan hati kita dengan baik, ya. Kemudian kita juga membutuhkan yang namanya SIM card, ya kan? Bagaimana SIM card? SIM card adalah identitas diri, ya. Ya, SIM card adalah identitas diri. Nah, identitas diri adalah sesuatu yang menandakan itu adalah sampean, ya, dan ya, yang menandakan itu adalah diri Anda, yaitu adalah SIM card. Sehingga dengan adanya SIM card, sampean bisa dihubungi dan menghubungi, kan gitu.
Ya. Namun, ya, kalau kita sudah punya ponsel, ponselnya adalah tubuh kita, antenanya pikiran kita. Sedangkan baterainya adalah cakra. Bagaimana kita mengaktifasi cakra-cakra kita? Itu baterai. Sedangkan pulsanya adalah lakuan-lakuan, amalan-amalan yang kita atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap hari itu pulsanya, ya. Apa yang kebaikan yang kita lakukan itu akan membuat pulsa buat kita. Dengan banyaknya pulsa, kemampuan berkomunikasi semakin panjang. Itu. Nah, kemudian persoalan yang kedua adalah sekalipun kita punya HP yang tinggi, ya, dibutuhkan adanya sinyal. Ya. Kalau kita bertelepon sinyalnya lemah, jelas mengganggu komunikasi. Ya. Tapi yang jadi masalah, sinyal itu ada di luar kekuasaan kita. Kita bisa beli HP, kita bisa ngatur HP, tapi bisa nggak ngatur sinyal? Enggak. Tapi satelit ini sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Tanpa satelit nggak ada gunanya HP. Ya. Oleh karena itu kita harus mendaftarkan HP kita atau identitas kita atau SIM kita ke satelit, ke satelit center. Nah, satelit itu kalau dalam spiritualitas atau dalam agama itu yang disebut dengan, kalau kita nyebutnya registrasi, ya. Itu kalau agama nyebutnya baiat. Dibaiat, ya. Didaftarkan agar kita bisa dihubungi dan menghubungi. Itu. Nah, dalam hal ini sehingga ketika sampean datang melakukan kontak dengan Tuhan, karena ada satelit yang sedang berlaku, sampean siap siap online gitu. Tinggal tergantung tadi ya, sampean punya ponsel, screen savernya sudah bagus, antennya sudah bagus, baterainya bagus, sinyalnya bagus. Ya, jadi seperti itu. Kemudian dalam langkah untuk berkomunikasi kita butuh satelit. Tapi untuk bisa masuk ke wilayah satelit dibutuhkan password. Nah, password yang harus kita miliki itu 2. Karena kita bukan hanya ingin audio saja, tapi kita juga ingin visual atau video. Maka password itu 2, yang password yang satu bersifat audio dan password yang lain bersifat visual. Audio dan visual ini harus menjadi satu password. Passwordnya harus sama keduanya. Sekalipun password tadi bersifat audio dan satunya lagi bersifat video atau visual. Di situ. Nah, yang akan kita lakukan bagaimana menghubungkan antara audio dengan video ini, yaitu menghubungkan otak kanan dengan otak kiri. Karena otak kiri itu audio, otak kanan itu videonya. Keduanya harus saling dikaitkan. Ya. Karena kalau keduanya tidak saling berhubungan, maka tidak ada kemungkinan untuk berhubungan. Ya. Keduanya harus dihubungkan. Karena dengan dikawinkan keduanya, maka kreasi itu akan menjadi produksi. Karena otak kiri itu sumber kreasi. Dia mampu menciptakan berbagai macam, dia mampu memiliki berbagai macam keinginan. Ya kan? Artinya dia mampu mengkreasi berbagai macam keinginan. Dia mampu menciptakan berbagai macam keinginan, tapi tidak mampu menghasilkan apa-apa. Kreasi tidak pernah menjadi produksi. Yang mampu memproduksi adalah otak kanan. Maka digambarkan otak kiri itu petani,
Otak kanan sawah. Oh, petani punya benih yang banyak tapi nggak punya sawah, ya sama dengan orang punya keinginan banyak tapi nggak bisa apa-apa, ini namanya berhayal. Ya, itu. Tapi kalau ada sawah, otomatis semua yang menjadi keinginannya akan terpenuhi. Oleh karena itu, otak kanan itu seperti kun, otak kiri, otak kanan kun, otak kiri, otak kiri kun, otak kanan fayakun. Ya. Nah, begitu pula otak kanan. Kalau otak kanan tanpa adanya otak kiri, ada orang yang otak kanannya kuat, tapi otak kirinya lemah. Ya. Sama seperti sawah tidak ada petaninya. Tanah tidak ada petaninya. Kalau tanah tidak ada petaninya, yang tumbuh enggak jelas. Apa saja bisa tumbuh, berguna atau tidak berguna enggak tahu. Nah, kemudian orang-orang yang otak kanannya lebih kuat, mungkin pengalaman-pengalaman spiritualnya banyak. Tapi pengalaman spiritualnya sama sekali tidak bisa diceritakan pada orang-orang. Karena enggak jelas. Nah, ya, orang-orang semacam ini seringkali disebut jadab. Ya. Tapi sekalipun jadab, orang ini punya kekuatan. Fayakunnya itu. Makanya seringkali orang mendatangi orang jadab, dia titip benih kan. Akhirnya banyak yang terkabul kan, dia hanya titip benih dong. Seolah-olah hebat nih orang jadab ini. Kok setiap aku minta apa-apa tidak terkabul. Itu karena dia sawah, punya sawah. Orang lain yang nanam. Nah, itu maka oleh karena itu kita punya keduanya. Maka keduanya harus kita satukan. Kita selaraskan, kita sinkronisasikan. Ini yang seringkali digambarkan sebagai Siwa Sakti, Lingga Yoni. Ya, di sini pentingnya hubungan tuh di sana. Jadi kita membutuhkan alat itu, dan alat itu kita sudah tahu, kita sudah memilikinya. Tinggal tergantung bagaimana kita mengaktifkannya. Tinggal tergantung bagaimana kita mengkorelasikan antara satu komponen dengan komponen yang lain, sehingga bisa kita gunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana? Apa cukup jelas, Pak Masran? Cukup. Cukup jelas ya.